Perkenalkan, nama saya Mara Istakawapan dengan NIM 417 Nah, di sini saya akan membahas materi yang akan dapat kelas dari mata kuliah pengolahan data dan informasi. Nah, di sini saya akan diskusi terkait dengan bagaimana cara kita mencari data, menempatkan data, mengolah data, hingga membuat dashboard. Yang pertama itu tutorial cara kita mencari data. Nah, yang pertama itu kita masuk ke Google Chrome dan kita mencari dengan web KKP. Nah, di saat kita sudah masuk di portal KKP, kita ketik di bagian data statistika. Di situ mencantum semua data budidaya yang ada di Indonesia. Nah, di situ kita akan pilih budidaya pembesaran untuk mencari budidaya pembesaran yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di situ kita mengisi kolom-kolom yang ada di portal KKP itu. Setelah kita menekan pencarian, maka semua data yang ingin kita cari akan muncul. Nah, yang berikut adalah kita menyusun data. Nah, di sini saya mengambil data dari 3 tahun terakhir di Kabupaten Timur Tengah Selatan dari tahun 2022 hingga 2024. Di sini saya menyusun dari kabupaten, tahun, jenis ikan, dan hasil produksi setiap tahun. Nah, setelah saya mendapatkan data itu, saya untuk membandingkan produksi ikan nila dari tahun 2022 sampai 2024, manakah yang memiliki di tahun manakah yang memiliki produksi paling tertinggi. Nah, di sini saya mau memisahkannya di tabel yang baru. Nah, tujuan dari pembuatan tabel baru ini adalah untuk memudahkan kita dalam pengolahan data yang selanjutnya. Selanjutnya adalah kita membuat diagram batang dengan cara data yang tadi sudah kita pisahkan, kita blok dan menekan menu insert. Nah, setelah kita menu insert, di situ ada muncul bentuk diagram batang. Nah, di situ kita memilih bentuk diagram batang untuk menentukan produksi dari tahun 2023 dari ikan nila manakah yang paling tertinggi. Nah, setelah membuat diagram batang, nah di situ kita melakukan pewarnaan diagram batangnya untuk memudahkan produksi dari ikan nila untuk setiap tahun. Saat pewarnaan selesai, kita melakukan penambahan error bar. Nah, penambahan error bar ini dengan cara mengklik kanan atau biasanya ada muncul tanda pandan di bagian atas dari diagram. Nah, tujuan dari pembuatan error bar ini adalah untuk memvalidasi apakah data yang kita buat ini sudah benar atau salah. Jadi setelah pembuatan diagram batang, kita masuk ke pembuatan diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini masih dengan cara yang sama seperti diagram batang. Nah, pembuatan diagram ini bertujuan untuk melihat presentasi produksi ikan nila dari tahun 2022 sampai 2024, manakah yang paling tinggi. Diagram lingkaran dibuat dan kita sudah mengetahui presentasi dari setiap produksi untuk setiap tahun, maka kita melakukan pewarnaan untuk samakan dengan diagram batang supaya kita mengetahui bahwa produksi pada setiap tahun itu tidak berbeda, supaya memudahkan kita dalam melihat data. Nah, yang berikut adalah pembuatan pivot tabel. Nah, pembuatan pivot tabel di bagian nilai. Nah, pembuatan pivot tabel ini bertujuan untuk tujuan pembuat pivot tabel ini adalah untuk meringkas data, menganalisa data secara efisien untuk mudah dipahami. Setelah pembuatan pivot tabel, di situ kita akan melakukan pembuatan dashboard. Nah, tujuan pembuatan dashboard ini adalah meringkas data dalam satu tempat. Untuk pembuatan dashboard itu terdiri dari beberapa bagian. Di situ ada pembuatan kurva, diagram batang, diagram lingkaran, dan peta. Nah, untuk kurva dibuat dengan cara
blok pivot tabelnya. Setelah blok pivot tabel, masuk ke menu insert. Di situ ada kurva. Nah, setelah kurva jadi, kurva dipindahkan dalam satu tempat untuk membuat tren. Nah, di situ akan menunjukkan tren naik turunnya produksi di setiap tahun. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dashboard itu memuat beberapa bagian. Nah, di saat semua sudah dikumpulkan dalam satu sheet, saat kita meningkatkan satu tren, maka data yang ada di setiap dari kurva, tabel, dari kurva, diagram batang dan diagram lingkar akan berubah dengan sendirinya mengikuti tren yang kita pilih, seperti tahun, jenis hasil produksi, atau dengan budidaya yang dengan jenis ikan. Nah, sementara untuk peta itu tidak bisa dimasukkan secara menggunakan map. Nah, di situ kami membuat secara otomatis untuk memunculkan nilai produksi tertinggi, nilai produksi total dari produksi ikan nila di Kabupaten Timor Tengah Selatan.